Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, seperti biasa kita ngebahas kejutan manis untukmu di bulan Oktober tahun 2021. Dan ini ada tiga tumpukan kartu. Ini pel 1, ini pel 2, dan ini pel 3 ya. Silahkan pilih. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa ngirim foto dari tangan atas ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan ke telapak tangan ya. Dan itu tangan kanan bagian dalam biayanya sekitar 100.000. Jadi kalau kalian tertarik dan mau mengambil personal reading atau konsultasi, kalian bisa hubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini ya. Ada nomor WA yang bisa kalian hubungi seperti itu. Dan ini kita bahas untuk yang memilih pel 1, kejutan manis untukmu di bulan Oktober tahun 2021 ya. Yang memilih pel 1 silahkan ngumpul di sini. Dan ini energi general ya. Jadi energi banyak orang tentunya pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Jadi harus lebih bijaksana dalam memilah atau memilih ya. Kalau ini bukan energimu, silahkan ambil energi yang memang merasa kalian cocok dengan tarot lain ya, seperti itu. Jangan meninggalkan komen yang kurang pas seperti itu. Jadi itu akan hanya merugikan diri kalian sendiri. Kejutan manis untukmu di bulan Oktober tahun 2021. Sepertinya ada beberapa dari kalian yang akan mendapatkan kejutan yang sangat indah. Ini lepas dari beban pikiran atau beban permasalahan hukum yang menjerat kalian, yang selama ini menguras tabungan kalian, menguras pikiran kalian, bahkan istilahnya nama baik pun dipertaruhkan di sini. Dan di sini sepertinya akan ada perubahan besar dalam kehidupan kalian. Kalian menjadi orang yang lebih hati-hati, lebih teliti, lebih waspada, dan lebih mawas diri untuk memperbaiki diri kalian sendiri, dan lebih berhati-hati dalam hal apapun, dalam bekerja atau kinerja apapun. Di sini sepertinya banyak dari kalian yang mendapatkan manfaat atau berkah, atau seperti teguran itu membuat kalian menjadi orang yang lebih pintar, lebih bijaksana, dan lebih memperbaiki diri. Karena kita semua tidak luput dari kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Jadi kalau kalian memang merasa ada kekurangan yang harus diperbaiki, silahkan perbaiki, karena memang kita hidup untuk terus memperbaiki diri untuk menjadi versi yang terbaik kalian, seperti itu. Dan di sini sepertinya kedudukan yang selama ini ngegantung karena kasus atau apapun yang kalian alami, pelan tapi pasti dengan waktu walaupun ini memang tidak terlalu lama waktunya, akan dikembalikan kepada kalian. Walaupun di sini sepertinya akan ada di posisi yang sama atau dipindahkan ke posisi yang lain, tetapi pada dasarnya kalian mendapatkan hak kalian sebagai seorang pekerja, punya kedudukan, dan nama baik kalian pelan-pelan akan pulih kembali. Dan itu harus didukung dengan kinerja kalian pertama, kedua, dan itu dengan akhlak dan apapun yang memang ditunjukkan. Bahkan itu tidak salah loh, aku ini tidak salah, jadi kalian itu salah paham. Dan semua ini memang cobaan untuk kalian untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Dan di sini seperti beban pikiran kalian akan benar-benar luntur karena segala doa, segala harapan, dan segala hal-hal yang baik yang tercurah kepada kalian, entah dari kalian sendiri atau dari bantuan seseorang yang memang selama ini membantu kalian dengan doa-doa yang baik. Jadi kalian harus benar-benar istilahnya memberikan berkah, memberikan rahmat, memberikan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kalian, itu menjadi rahmat yang membuat kalian menjadi orang yang lebih baik, lebih terpuji, dan lebih mawas diri, dan lebih pintar membawa diri dimanapun, dan lebih teliti dalam hal apapun. Jadikan apapun yang selama ini kalian alami pelajaran hidup yang berharga. Kalau misalnya tembaga ditempa dengan emas, tetap timbulnya tembaga. Tetapi kalau berlian atau emas ditempa dengan lumpur, tetap timbulnya juga akan emas dan lumpur. Jadi intinya
sebaik apapun kalian istilahnya menyembunyikan keburukan, pasti akan terlihat juga. Tetapi kalau kalian memang benar dan baik, fitnah apapun yang orang berikan kepada kalian, fitnah atau apapun itu, atau ini dan itu, tetap akan pada akhirnya timbul kebaikan itu sendiri dan terlihat oleh orang lain. Walaupun memang ada waktu, pasti ya ada waktu yang membuktikan bahwa kalian ini baik atau tidak. Jadi intinya kalau kalian memang di jalan hal yang baik, ketika mendapatkan cobaan yang sangat meruntuhkan nama baik kalian, kedudukan, bahkan ekonomi, kalian bersabar dan memohon kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, dan jangan pernah kalian merasa Tuhan itu tidak adil. Tidak, Tuhan itu adil, tetapi punya waktu yang memang berbeda-beda, yang memang punya saat dan punya waktu dan punya cara untuk mendidik umatnya. Seperti itu ya. Jadi kalian dimanapun kalian berada, ketika kalian mendapatkan musibah seperti yang saya ceritakan tadi, bersabar dan peganglah kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha kuat, maha adil, dan maha segala-galanya. Dan ketika kalian istilahnya diberikan dukungan oleh seseorang atau orang-orang yang memang diberikan petunjuk oleh Tuhan untuk membantu kalian, istilahnya kalian harus istilahnya menghargai, atau kalian juga harus istilahnya mengikuti saran-sarannya kalau memang itu membawa kebaikan buat kalian. Seperti itu ya. Jadi intinya apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan, tujuannya baik. Apapun yang kalian alami, karena Tuhan ingin menjadikan kalian versi yang terbaik, yang terindah, yang memang istilahnya ditentukan oleh Tuhan dengan caranya. Seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang manusia pasti ada rasa putus asa atau merasa teraniaya ya, seperti itu. Kita beralih ke pel 2. Ini pel 2. Kejutan manis untukmu di bulan Oktober 2021. Apa ya kejutan manis untuk yang memilih pel 2 ini? Kalau kalian mendengar suara saya agak serak karena saya memang baru pulang kampung dan mungkin kurang istirahat ya. Jadi suara saya agak serak di perjalanan atau gimana. Dan saya baru balik ke Jakarta lagi tadi pagi, jam 2 pagi baru nyampe Jakarta. Untuk yang memilih pel 2, sepertinya di sini kejutan manis untukmu untuk yang memilih pel 2 ya, seperti itu. Kejutan manis di bulan Oktober untuk yang memilih pel 2. Jadi sepertinya ada beberapa dari kalian yang memang lagi mencari pekerjaan, atau selama ini mengirimkan email ke berbagai perusahaan yang istilahnya kalian kirimkan untuk mendapatkan pekerjaan. Sepertinya akan ada sambutan baik dari salah satu perusahaan yang memang selama ini kalian kirimkan email ya. Dia sepertinya tertarik dengan kalian dan istilahnya menghubungi kalian untuk menginterview, dan sepertinya interviewnya juga berhasil dan kalian lolos menjadi salah satu staf atau karyawan di perusahaan tersebut. Jadi di sini sepertinya ada yang akan mendapatkan pekerjaan ini memang pas buat kalian, karena di sini sepertinya ada skill yang memang kalian kuasai dan dibutuhkan di perusahaan itu, dan otomatis ini akan ada peningkatan karir yang cukup cepat, walaupun memang ada waktu sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, di sini kalian harus menunjukkan kinerja kalian, karena di sini pasti ada seperti training 3 bulan, 6 bulan seperti itu ya. Jadi benar-benar kalian tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan kinerja kalian, tunjukkan loyalitas kalian ke perusahaan, karena itu akan menentukan kalian akan lama atau tidak di perusahaan itu. Ya, seperti itu. Jadi di sini sepertinya memang akan ada yang mendapatkan pekerjaan yang memang yang selama ini kalian tunggu. Tetapi di sini juga ada 2 versi. Akan ada yang mendapatkan rezeki. Rezeki ini bisa datangnya dari bonus, bisa datangnya dari pekerjaan yang udah dilakukan, ternyata hasilnya ada, bisa dari dagang, bisa dari penjualan tanah, rumah, atau dapat warisan, bisa ya, seperti itu. Jadi
ini intinya ada yang akan mendapatkan pekerjaan, tapi ada juga yang yang akan mendapatkan rezeki atau bonus atau warisan atau penjualan tanah rumahnya berhasil seperti itu. Dan di sini sepertinya kalian harus bisa memilah dan memilih dengan siapapun kalian bergaul, karena kalau salah memilih, kalian akan bertemu dengan orang yang culas yang akan memanfaatkan keuangan kalian atau posisi kalian. Jadi harus hati-hati dan teliti, tetap berbuat baik, tetap kalian ramah, tetap istilahnya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, tapi tetap hati-hati dan teliti. Itu yang saya tekankan. Jangan mudah percaya kepada siapapun. Ingat, dimanapun kalian berada, kerja dimanapun, tidak ada teman sejati, yang ada itu rekan kerja saja. Jadi kalian punya hubungan baik, tetapi apapun yang kalian miliki, apapun ide-ide apapun yang kalian punya, simpan di diri kalian, simpan di otak kalian, kemukakan depan umum yang memang seharusnya. Misalnya dibilang kalau kalian lagi presentase, baru dikemukakan ide-ide kalian. Jangan istilahnya belum sampai ke situ udah dikemukakan ke teman kalian, ya dicuri kalau memang ide kalian itu bagus. Jadi mereka yang punya karir, kalian yang punya pemikiran. Seperti itu kan, itu rugi namanya ya. Jadi di sini kalian juga harus memang jangan mudah istilahnya menyerah, jangan mudah mengalah dengan keadaan, dan jangan mudah putus asa. Jangan mudah merasa diri kalian ini kok sulit sekali, kok susah sekali, kok begini dan begitu. Pasti ada harapan yang indah kalau kalian orang yang sabar, orang yang mau terus berusaha dan memohon terus kepada Tuhan, minta pertolongan yang terbaik. Ada kebahagiaan yang akan datang, yang memang ini datangnya ada yang jangka waktu lama, tapi memang ada jangka waktunya sebentar. Ya kalau rezeki kan kalau nggak bisa pakainya kan sebentar. Kalau pekerjaan, kalau kalian bisa punya kinerja bagus, ini akan punya jangka waktu yang cukup lama. Seperti itu ya. Dan ini semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi yang baik buat kalian semua di luar sana ya, yang teman sejiwa saya yang selalu mendukung channel saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga diberikan berkah dan rezeki, kebahagiaan yang melimpah, dan juga kesehatan ya, panjang umur, amin. Dan kita ngebahas untuk yang memilih PEL 3. Ini PEL 3 yang memilih gelang. PEL 3, kejutan manis untukmu di bulan Oktober tahun 2021. Kalau kalian suka atau nyaman dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Terima kasih gitu ya. Nah, kita ngebahas untuk yang milih PEL 3, kejutan manis untukmu di bulan Oktober tahun 2021. Jadi di sini sepertinya kerja keras kalian yang selama ini kalian lakukan, walaupun memang naik turunnya luar biasa, jatuh bangunnya luar biasa, bahkan kebangkrutan menimpa kalian, ini udah terjadi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kedudukan kalian hancur, yang mungkin tadinya punya perusahaan, sekarang gak punya apa-apa lagi. Atau mungkin kalian dulu mungkin punya keuangan yang sangat baik, sekarang tabungannya tinggal sedikit. Atau mungkin dulu kalian punya pekerjaan yang sangat bagus, sekarang nggak punya pekerjaan. Sekarang jadi orang yang mau banyak istirahat di rumah sambil mencari kesibukan. Seperti itu ya, bisa bekerja atau usaha ya. Seperti itu bisa aja ya. Tetapi di sini sepertinya ini awal yang akan membakalan kebahagiaan, kecerahan. Dan selama ini kalian merasa udah putus asa, hilang harapan, bahkan terlilit hutang, terlilit tekanan kehidupan yang cukup dalam. Dan ini kalian membuat kalian tuh menjadi orang yang perasaan buntu sekali ya, udah pasrah, udah stres banget pemikiran ya, udah buntu gitu, seperti itu ya. Tetapi di sini sepertinya bagi kalian, saya bilang ya, bagi kalian, tidak semua, bagi kalian yang mau berusaha dan terus memohon kepada Tuhan, entah mencari pekerjaan baru, entah usaha di bidang lain, entah terus menawarkan properti kalian atau apapun itu, akan ada jalan keluar yang terbaik dalam hidup kalian. Bisa juga kalian ini mendapatkan pekerjaan yang bagus,
mendapatkan istilahnya keberuntungan berupa diajak kerjasama oleh orang lain. Bisa kalian punya properti atau apa, diajak kerjasama gitu oleh orang lain, dan otomatis itu membuahkan cuan yang cukup lumayan dan itu akan jangka panjang. Dan ada juga di sini yang sepertinya kalian tadinya nggak punya pekerjaan, diajak bekerja oleh orang yang memang udah kenal, udah tahu kinerja kalian, udah tahu kualitas kalian, diajak bekerja misalnya di luar pulau, di luar negeri atau dimanapun, tapi ini membawa berkah rezeki yang cukup berlimpah dan ini akan jangka panjang. Atau di sini kalau kalian seorang yang merintis usaha dengan pasangan atau dengan rekan kerja selama ini yang terus istilahnya saling berpegangan tangan seiring sejalan, terus saling saling mendukung, sepertinya kerja keras kalian akan membuahkan hasil yang cukup baik, yang sangat prospeknya ke depan bagus. Walaupun memang harus merintis dan bersabar dulu, tapi prospeknya akan bagus. Karena di sini roda keberuntungan mulai datang dan akan datang kepada kalian yang mau berjuang, yang mau berusaha, dan mau terus memperbaiki diri dan tidak pernah malas untuk belajar atau putus asa. Seperti itu ya. Jadi ini keren banget, tapi saya tidak bilang untuk semua yang melakukan tadi yang saya bilang. Gak mungkin kan kita diem aja, duduk manis, tidur aja, tahu-tahu ada rezeki datang, kan gak mungkin. Jadi kita memang harus menjalaninya, harus membuka jalan dulu, misalnya cari kerjaan, membuka usaha, atau misalnya bekerja sama dengan orang lain, atau misalnya kalau punya usaha yang partneran terus aja, walaupun collab juga terus aja, terus saling mendukung seiring sejalan, saling saling istilahnya berpegangan tangan untuk memajukan usaha, ya pasti ada hasilnya. Ketika kita diuji kesabaran oleh Tuhan, kalau kita terus mau berusaha dan berdoa dan yakin Tuhan itu sayang dan cinta kepada kita, terbukalah kebahagiaan walaupun memang waktunya ada yang lama, ada yang sebentar, tapi janji Tuhan tidak ada yang meleset. Tidak seperti janji manusia ya. Jadi kalau kita tergantung kepada manusia pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita tergantungnya kepada Tuhan, insya Allah pelan tapi pasti kita akan mendapatkan berkah dan kebahagiaan yang memang tidak ternilai dengan uang. Karena selain ketenangan, ada rezeki yang memang akan datang dan itu memang prosesnya ada yang cepat, ada yang memang cukup lama. Jadi kesabaran kita memang diuji untuk menjadikan orang yang lebih baik lagi, tapi tidak ada yang memang tidak ada hasilnya, nggak mungkin seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang memang lagi berjuang di sana, jangan putus asa, jangan hilang harapan, karena pasti ada keindahan ketika kalian mau berusaha dan tetap berdoa dan tetap di jalan yang baik, apalagi itu akan lebih terbuka lagi seperti itu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.